warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dalam rangka memenuhi undangan kami untuk membicarakan masalah putra-putri Bapak di sini, yaitu membahas untuk perpisahan. Untuk mempersingkat waktu, kami bacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, sambutan wali kelas 6. Yang kelima, rapat perpisahan. Dan keenam, penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk yang kedua, pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Umar, dipersilakan. Karena tidak menyenangkan. Radionya dulu. Ya. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ja'alna waj'al auladana min ahli ilmi wal khairi wal Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa innaka ala ma tasawwa'u qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak keturunan kami anak yang ahli ilmu, ahli Quran dan ahli kebaikan. Ya Allah, rahmatilah acara kami hari ini, agar acara kami ini mendapatkan berkah dan menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami dan anak-anak kami menjadi ahli yang penuh dengan ilmu, dengan keberkahan dan penuh rahmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amin. Yang terhormat Bapak Ibu Wali kelas 6 beserta Dewan Guru, serta Bapak Ibu Wali murid yang berbahagia. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberi kesempatan kesehatan sehingga bisa mengadakan acara rapat untuk membahas permasalahan putra-putri kita. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah bersedia mendatangi undangan kami. Ada beberapa yang akan saya sampaikan mengenai kelas 6. Besok tanggal 6 Maret itu akan mengadakan UTS untuk kelas 1, 2, 5, dan 6. Nah,
UTS kelas 6 itu nanti kami pakai sebagai nilai untuk raport anak sampean. Jadi kemarin keputusannya dari kami kesepakatan dengan dinas dan dengan K3S kecamatan bahwa nilai UTS besok tanggal 6 itu digunakan sebagai nilai raport ditambah dengan nilai tugas dan nilai harian. Kemudian ujian sekolah, karena sekarang tidak ada lagi ujian nasional Bapak Ibu ya. Ujian nasional itu sudah dihapuskan tahun 2020. Tidak lagi ada ujian nasional. Hanya ada ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan. Ada ujian nasional itu namanya ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Kompetensi, berbasis komputer. Itu ada di kelas 5. Sedangkan untuk ujian nasional dihapuskan diganti dengan ujian sekolah, ujian yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Tetapi karena kemarin instruksi dari dinas, meskipun ujian sekolah kita harus tetap bersama-sama, paling enggak satu kabupaten itu bersama-sama atau satu kecamatan bersama-sama. Jadi kami setelah melakukan rapat K3S di Perempat kemarin memutuskan bahwa ujian sekolah untuk Kecamatan Tanah Grogol akan dilaksanakan secara serentak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan 12 Mei 2023, di mana nilai ujian sekolah ini nanti akan digunakan untuk penulisan ijazah. Kemudian pengumuman kelulusan akan diumumkan tanggal 8 Juni 2023. Pengumuman kelulusan tanggal 8 Juni 2023. Penerbitan ijazah, jadi ijazah itu diterbitkan oleh pemerintah pusat, kementerian. Penerbitan ijazah dari pusat itu tanggal 31 Juni 2023. Jadi kalau cepat ngirimnya ke sini, ke Kabupaten Pasir, kita akan cepat mendapat belangko ijazah. Tapi kalau dari sana lambat, berarti kita juga akan lambat untuk menerima belangko ijazah. Kemudian ini perlu disikapi Bapak Ibu, jika sudah ada pemberitahuan dari pihak sekolah untuk cap 3 jari atau pengambilan ijazah, mohon segera disikapi, mohon segera dilaksanakan. Karena beberapa hari lalu saya mendapati bahwa ada yang sudah lulus tahun 2019, tetapi baru kemarin sibuk mencari ijazah. Mereka sudah kelas 3 SMP, sibuk mencari ijazah karena apa? Ijazah itu diperlukan untuk mendaftarkan mereka mengikuti ujian sekolah di SMP. Jadi saya mohon nanti kalau sudah ada pemberitahuan untuk 3 jari, segera anaknya bisa untuk 3 jari. Meskipun itu nanti misalnya anak-anak Sambung semua tidak sekolah di sekitar Tanah Grogol, mungkin ada waktu libur, jadi langsung segera menghubungi pihak sekolah. Kapan bisanya waktu libur ketemu dengan pihak sekolah, memanfaatkan waktu libur anak se-efisien mungkin. Tuh Bapak Ibu ya. Kemudian yang perlu saya sampaikan kembali yaitu tentang foto Bapak Ibu. Foto ini tidak dijamin oleh sekolah ya. Jadi foto itu pribadi. Kemudian perpisahan itu nanti juga pribadi, mohon nanti dibahas bersama-sama. Kita sampai bahas bersama-sama maunya sampai semua dan anak-anak itu untuk perpisahan bagaimana. Kita dari pihak sekolah ngikut aja karena apa ya? Kita hanya wadah penyelenggara gitu.
Jadi nanti sampai semua yang mengaturkan itu. Makanya kami mengundang Bapak Ibu untuk membicarakan hal tersebut supaya nanti jadi kesepakatan, jadi keputusan bersama sehingga enak untuk dilaksanakan, tidak ada beban karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Jadi dari awal hingga akhir apabila ada penyambutan kami atau kata-kata kami atau kelakuan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang diberikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya kita lanjutkan acara yang keempat adalah sambutan wali kelas 6 yang akan diwakilkan oleh Pak Darwati. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Wali kelas 6 yang kami hormati, serta Bapak-bapak, Ibu-ibu Wali murid kelas 6 semuanya yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim di ruang ini dalam rangka untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan anak Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi ya, bahwa kelas 6 ya, kelas 6 itu akan melaksanakan UTS tanggal 6 Senin ini ya Bu ya. Tanggal Senin ini kita akan UTS. Karena nilai UTS ini untuk nilai rapot terakhir, jadi mohon nanti diingatkan, diawasi selama ulangan untuk tidak, jadi kurangi bermainnya ya, supaya fokus ini demi anak-anak kita. Sebab nilai nanti menentukan ke SMP. Jadi kalau nilainya bagus, insya Allah nanti SMP akan mudah menerima. Ya. Kemudian jadi saya ulangi bahwa nilai UTS untuk nilai rapot terakhir. Ya. Terus nilai ulangan nanti untuk apa? Nilai terakhir untuk ijazah. Kalau pengalaman yang tahun dulu itu nilai ijazah itu adalah nilai semester terakhir diakumulasi dengan nilai raport kelas 4, 5, 6. Pengalaman yang dulu seperti itu, tapi kemarin informasi belum ada keputusan apakah seperti yang tahun dulu atau nilai terakhir saja. Nanti kita tunggu saja, yang penting anak-anak tetap belajar, itu harapan kita. Nah, kemudian untuk foto itu sudah kami menghubungi seperti yang tahun-tahun dulu Bapak Ibu. Jadi kita sudah punya langganan foto ya, supaya nanti bisa seragam, anak-anak tidak ke studio masing-masing. Nanti studio fotonya kita panggil ke sini untuk foto bareng. Itu kami jadwalkan hari Senin depan tanggal 13. Mengapa hari Senin? Supaya anak-anak sudah siap memakai baju putih ya, karena fotonya itu harus seragam lengkap. Jadi pas kami ambil hari Senin supaya seragamnya lengkap. Jadi hari Senin tanggal 13 Maret ya, itu adalah jadwal kita akan foto. Yang penting nanti hari Senin depan semuanya sudah lunas,
sehingga nanti tidak ada masalah lagi dengan foto. Itu yang tentang foto. Kemudian tentang perpisahan Bapak Ibu ya, kayaknya sudah cukup ya untuk ujian, untuk foto itu sudah cukup. Tadi sudah Ibu Kepala Sekolah sudah menyampaikan jadwal-jadwalnya. Ujian tanggal 8 Mei ya. Otomatis kalau perpisahan setelah 8 Mei 8 sampai jam 8 sampai 12 ya. 8 sampai 12 Mei itu ujian. Kemudian 8 Juni pengumuman, berarti rentangnya adalah antara 12 sampai 8 Juni. Yaitu kita ambil hari perpisahannya setelah ujian sebelum pengumuman. Biasanya begitu. Ya, nanti kita lihat kalender, kita pilih ya, nanti ibu-ibu bisa menentukan, bapak-bapak ibu menentukan hari apa. Nanti kita akan rembuk bersama. Namun pihak sekolah hanya memberi gambaran-gambaran saja Bapak Ibu, seperti tahun-tahun sebelumnya juga, karena 6 tahun kita akan membahagiakan anak-anak kita ya. Ya, insya Allah dengan perjuangan Bapak Ibu untuk membahagiakan anak-anak kita, ya insya Allah kedepannya anak-anak akan menjadi anak yang ceria, anak yang selalu berbahagia. Nah, seperti itu. Jadi untuk kepanitiaan, kemudian bentuk-bentuknya nanti bisa kita bahas. Kalau mengacu tahun kemarin ya, kalau mengacu tahun kemarin atau tahun-tahun sebelumnya, karena kita sudah bertahun-tahun juga perpisahan ya. Mungkin Bapak ini dari kakak-kakaknya ya, kakak-kakaknya yang sudah sekolah di sini, adiknya sekarang sudah kelas 6 mungkin juga sudah tahu. Nah, bentuk perpisahan itu bisa di dalam kota, bisa di luar kota, gitu ya. Di luar kota itu biasanya wisata. Kalau di luar kota itu wisata. Kita juga punya pengalaman wisata ke Balikpapan, wisata ke Pantai Amal, itu ya kita punya pengalaman untuk itu. Namun nanti saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Kemudian di dalam kota juga kita punya pengalaman, bisa di gedung, bisa juga di sekolah. Ya, nanti tergantung kesepakatan. Tapi biasanya walaupun di luar kota, walaupun perpisahan itu di luar kota, misalnya di Balikpapan misalnya, tetap juga di sekolah kita adakan untuk pisah sambut dengan orang tua. Sebab kalau ke Balikpapan kan orang tua tidak ikut Bapak Ibu, biasanya tidak ikut semua, sehingga diadakan perpisahan yang sederhana untuk di sekolah. Ya, di sekolah saja. Itu kalau misalnya kita pilih antara wisata dengan di sekolah. Kalau misalnya kita pilih nanti di gedung Jawa Mangkuruku bisa juga, atau bagaimana nanti kita persilahkan kepada Bapak Ibu untuk menentukan. Nah, kemudian nanti sampai biaya-biaya dan sebagainya ya nanti kita akan bahas ya. Kalau mengacu tahun kemarin itu biaya itu ya sekitar 600-700 kalau sepantai amal kemarin ya, pantai amal. Mohon maaf ya Bapak Ibu, seperti pengalaman juga. Ini mohon maaf ya, bukan kami minta-minta ya. Seperti biasanya orang tua itu setiap akhir tahun itu memberikan kenang-kenangan untuk semua guru. Ya, ini kami terbuka saja supaya nanti sama lah dengan tahun-tahun dulu. Itu ada kenang-kenangan terserah, apa baju, apa kaos, apa terserah. Biasanya ada kenang-kenangan yang bisa diterima semua guru kita, ada 34 ya. Itu biasanya nanti sudah dimasukkan dalam kalkulasi untuk dihitung di akhir nanti ya Bapak Ibu. Ya, ini sebagai gambaran kita tentang hal-hal yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, nanti kita bahas saja. Kalau ada hal-hal yang barangkali ada yang ditanyakan boleh ya tentang ujian sebelum dilanjutkan ya Bu ya. Sebelum dilanjutkan ke perpisahan, barangkali ada tentang ujian mau ditanyakan Bapak Ibu. Mungkin ada Ibu Kepala Sekolah nanti bisa bantu.
Jelas Bapak Ibu? Sudah jelas ya? Ya. Kami ulangi bahwa ujian tanggal 8 Mei, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Itu ujian itu ya anak-anak tempur lah biasanya ya. Tempur habis-habisan karena hari terakhir untuk menentukan penilaian itu ditentukan di tanggal 8, 9, 10, 11, 12 ya. Setelah itu sudah merdeka. Tinggal ya persiapan perpisahan tentang perpisahan. Ada tambahan Bapak Ridwan dari wali kelas 6B? Monggo silakan. Sebelum ke acara puncak untuk pembentukan panitia, mungkin apa yang disampaikan Bapak tadi, Pak Dawadi, mungkin ada yang mau untuk bertanya dulu sebelum kita ke acara puncaknya kepada Bapak Ibu wali murid sekalian. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan Pak, Ibu. Ya, terima kasih waktu kesempatan diberikan kepada kami. Singkat saja Pak, untuk masalah ujian, ini anak-anak menggunakan ujiannya dengan apa, alat media atau apa gitu. Nah, itu aja Pak. Terima kasih. Baik Bapak, ujiannya menggunakan kertas Pak. Jadi kita berbasis kertas. Ujiannya berbasis kertas. Anak-anak, tapi tidak LJK Pak ya. Jadi kertas biasa. Siapkan aja pulpen sama pensil, penghapus, itu aja yang perlu, alat-alatnya dipersiapkan oleh orang tua. Jadi papan scanner, papan itu kan, karena anak-anak kan nggak boleh pakai alas lainnya kan, nggak boleh, nggak bisa bawa buku ke dalam ruangan. Pembuatan soal itu juga soal dari kita juga Bapak Ibu. Cuma nanti mungkin dibicarakan di gugus karena kita masih ada 3 KG. Jadi soal itu yang membuat adalah Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 6, mungkin nanti 1 gugus. Kemudian pelaksanaannya seperti ulangan biasa itu. Cuman ya nggak seperti dulu. Kalau dulu kan kalau ujian nasional itu pakai komputer ya. Jadi pakai LJK, ini enggak pakai LJK, hanya lembar jawaban biasa aja. Gitu. Jelas nih Pak. Yang lain mungkin ada. Ya, terima kasih. Sedikit juga saya tambahkan penjelasannya. Kalau bentuk soalnya itu memang kita yang menentukan, baik itu pilihan ganda maupun isiannya nantinya. Kemudian kalau untuk koreksi juga diserahkan di sekolah. Namun kriteria nilainya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dawadi, karena itu untuk ijazah maupun rapot itu memang berbeda, karena itu kalkulasi dari rapot kelas 4 sampai dengan rapot kelas 6, semester 1, semester 2, semester untuk kelas 5 maupun kelas 6. Jadi itu kalkulasinya. Itulah untuk nanti untuk bisa mendapatkan nilai ijazahnya. Namun untuk semester 2-nya rapotnya hasil ujiannya itu. Nah, juga ditambah dengan nilai-nilai anak-anak Bapak Ibu sekalian yang selama ini kami nilai, yaitu nilai hariannya maupun nilai semesternya pada PTS. Nah, oleh karena itu kami harap untuk kedepannya untuk memasuki ujian ya bukan guru saja yang manukan anak-anak, jadi Bapak Ibu sekalian, supaya karena di ujian setelah
puasa ini sudah ujian. Jadi mohon aja bantuannya karena kebanyakan libur kita jadi tidak maksimal juga di sekolah. Mungkin itu. Mungkin ada tambahan lagi, Bapak Ibu silakan. Ibu yang di belakang ada tambahan? Mungkin ada yang kurang jelas. Sudah semua? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ridwan atas tambahannya. Sedikit ya Bapak Ibu untuk ranking. Nah ini, karena ini didambakan semua siswa, karena ranking ini punya pilihan, tidak berbasis kepada zona. Jadi kalau ranking itu dapat zona bebas, mau pilih di sekolah mana yang disukai. Ranking itu yang sudah pasti itu ranking 1, 2, 3. Ranking 1, 2, 3 itu diberi kebebasan memilih sekolah yang diminati. Jadi tidak tergantung zona. Kemudian ranking diambil dari raport kelas 4, 5, 6 tadi ya, yang menjadi nilai ijazah itu nanti akan diakumulasi ya. Jadi misalnya di kelas 6 ini kok di kelas 6 ini ranking 1 terus ya, nilainya tertinggi terus, tapi setelah diakumulasi dengan nilai kelas 4, 5, 6 ya nanti akan berbeda gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti tidak berbeda, tapi biasanya nanti akan berpengaruh kepada rankingnya itu dari rapor nanti setelah kita olah kelas 4, 5, 6. Mudah-mudahan nanti semuanya mendapat nilai baik dan bisa melanjutkan ke sekolah. Intinya bagi anak-anak kita adalah melanjutkan sekolah yang diinginkan ya, jangan sampai ada yang putus ya, jangan sampai, karena wajib belajar itu sampai 9 tahun. Kalau SD belum laku, ijazah SD tidak laku, sekarang harus melanjutkan ke SMP dan nanti ke SMA dan selanjutnya. Harapan kita anak-anak kita nanti jadi sarjana semuanya ya. Itu harapan dari Bapak Ibu guru. Berdoa siang malam mudah-mudahan anak-anak kita SD 20 ini bisa melanjutkan sekolah setinggi-tingginya, minimal sampai sarjana. Itu harapan kita. Kalau tidak ada lagi, kita kembalikan ke pembawa acara Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari wali kelas, perwakilan dari kelas 6. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita menginjak acara yang kelima, acara puncak, yaitu rapat perpisahan yang akan dipandu oleh Pak Dalwadi dan Pak Ridwan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali murid yang hadir pada pagi hari ini yang kami hormati, di mana kita sudah masuk ke acara inti, yaitu acara persiapan pelepasan siswa kelas 6 yang nantinya kita laksanakan, kita selenggarakan tergantung daripada Bapak Ibu sekalian. Dan oleh karena itu, di mana kegiatan inti ini nantinya kami akan serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu hadirin yang hadir pada hari ini. Namun sebelum kita untuk baik Bapak Ibu, karena acara ini nanti kesepakatan dari orang tua, saya juga masih ada kegiatan, jadi saya serahkan kepada Pak Darwadi dan Pak Ridwan selaku Winarti dan sampai semua. Intinya saya mendukung apapun keputusannya, insya Allah sekolah juga akan mendukung apapun keputusan sampai semua. Saya undur diri dulu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak. ya, terima kasih Bapak Ibu. Baik, tadi untuk acara inti ini biasanya untuk kepanitiaan ini yaitu dari Bapak Ibu sekalian yang ada
membicarakan permasalahan kegiatan itu kami serahkan kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja, mungkin kita pilih dulu lah ya, siapa istilahnya yang bisa ya namanya dulu, kira-kira berapa orang ya dulu kita minta ya. Kita santai aja, jadi ini kita mohon kerjasamanya ya, kita minta ya minimal 4 orang lah dulu ya, belum ketua dulu, kita minta daftar namanya 4 orang. Mohon Bapak Ibu sekalian partisipasinya. Ayo Bapak Ibu, siapa ya? Terima kasih. Maksud saya begini Pak, kita ini apa ndak tempatnya dulu? Oke. Jadi orangnya dulu Bu. Iya, masalahnya kan berhubungan dengan ini setuju atau enggak setujunya gitu kan? Nanti itu urusannya. Karena berurusan dengan dia ya, apa ndak maksudnya tempatnya dulu yang ditentukan baru kemudian. Tempatnya apa? Iya. Tempat. Tempat untuk acara perpisahan. Oh itu nanti. Nggak bisa kita anukan. Itu kita tentukan nanti. Yang penting orangnya dulu. Nah orangnya dulu. Gimana kita mau nempati orangnya aja tak tahu siapa. Orangnya dulu kita bentuk, panitianya dulu. Nanti kita masalah bicara yang lain-lain itu nanti gampang itu, masih panjang waktunya. Mau di sini, mau di mana aja terserah. Mungkin Bapak ini, siapa namanya Pak? Pak Endara. Pak Padli. Iya. Saya minta 2 laki 2 perempuan lah dulu. Bapak Pak siapa namanya Pak? Kenapa Pak? Ini nah. Ya Bapak ini nah. Tidak apa-apa, itu bukan kegiatan sanggruan, kita kegiatan sini. Ya yang di belakang ini nah, aduh. Bapak ini, Bapak, ya, siapa Pak namanya Pak? Namanya, ya Bapak. Bapaknya Sadi. Bapaknya Sadi siapa tuh? Pak Selamat ya. Pak Selamat. Selamat siapa? Ya mudah-mudahan ini mewakili dari kelas. Iya. Ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C. Itu Pak Padli tadi itu wali murid kelas berapa itu? Kelas berapa ini? Pak Padli maaf. Nama anaknya kelas berapa? 6B. 6B. Pak Selamat kelas berapa? 6B juga ya? 6C ya? Pak Selamat anaknya kelas berapa? Kelas 6 apa? Anaknya kelas berapa? 6C. Nah 6A siapa yuk? 6B ada 6A 6A. Itu Mama Bayi Haki. Nanti bisa bantu maksud yang ada aja tuh. Mama Bayi Haki. Yang perempuan lagi. Ya silakan, siapa namanya Bu? Ibu ya. Bu siapa maaf? Ya. 6B 6A 6A. Ya nama. Iya 6A siapa ya? Ayo mantap kita 6A. Perempuan aja Pak. Ini Bu, ini. Hanya saya tidak tahu namanya. Mamanya Bayi Haki. Nama belakangnya siapa?
Namanya Bu, maaf. Nanti silakan. Cukup kita aja Pak dulu. Jadi pas itu ketua, wakil, bendahara. Satu lagi sekretaris. Ya. Nah, Ibu juga nih kalau bisa. ini nama. Ibu baik hati kan? Saya tulis begitu. Siapa namanya? Siapa? Siapa namanya Bu? Megawati. Ya sudah. 6 ayat. Nah, satu lagi. Ya boleh. Satu lagi. Tadi yang usul tadi Ibu. Ayo. Bapak itu. Oh itu. Bu, siapa namanya Bu? Hah? Kenapa tidak sempat aja lah. Bu. Bu Meli. Sudah Pak, sudah cukup. Meli ya. Bu Meli ya. Ya sudah tertulis. Sudah tertulis cukup 4 kata Ya, Tuhan. kita aja dulu. Nanti baru anggota seksi-seksinya untuk ditentukan. Untuk itu kepada yang berempat silakan maju memimpin. Kami pandu, kami bantu untuk hal-hal dan sebagainya. Bu, Pak. Kita jadi suara terbanyak kan? Oh gitu. Iya. Oh ya. Oh ini kandidatnya ada 4. Siapa ketuanya? Gini Bapak Ibu sekalian, apakah kita pakai sepakat tanda naik tangan aja untuk jari aja atau pakai kertas untuk jari aja ya biar cepat ya. Oke. Bu, Ibu ikut bantu hitung yang di belakang. Yang setuju dengan Pak Padli minta angkat tangan. Ya, jangan semuanya nggak dapat bagian yang lain. Ya, satu yang aja. Lihat deh, ini habis Pak. Ya, selesai. 40 berapa itu di absen tadi? Nah. Oke, kalau itu saya rasa kalau untuk ketuanya sudah terpilih, maka kepada ketua saya persilakan ke depan. Tepuk tangan semuanya. Ya, silakan Pak Ketua untuk selanjutnya sekretaris bendahara panitia seksi-seksinya silakan untuk Pak Ketua nanti rembukan dengan seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Dan masalah pembicaraan pembiayaan nanti kita sampaikan jumlah murid kita juga dengan yang ada di sekolah itu. Silakan Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, demikian ya dari saya dan saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya tadi Pak, yang Pak itu tetap ditulis. Oke, tengah sini Pak. Wakil ya Pak. Wakil Pak ya. Ya, biar terbantu Pak. Sekretaris sudah terlewati. Tadi ada Ibu. Ya, Bu Mega di mana? Sekretaris atau di transfer aja Pak?
Nanti kamu tulis. Ya, ya, silakan langsung aja Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya tadi ada juga ya dalam hati kok bisa gitu. Karena ya itulah. Ya untuk ya ini sebagai ketua ya kita Bismillah aja ya sama-sama. Bukan berarti ketua untuk bisa segalanya ya. Jadi yang ibu-ibu adalah di sini juga bikin senior saya gitu ya. Untuk wakil ketua mungkin yang tadi ya di Pak Slamet ya. Yang maju bagi Reone satu komplek juga sama saya di RT ya. Iya Mas. Tadi siapa itu namanya satu yang dua yang perempuan? Bu, ini dua-duanya apa Pak? Atau pilih satu di antara dua? Satu aja langsung aja. Enggak usah pakai wakil. Itu dibantu juga ya? Mungkin. Ya, kalau sekarang dia satu. Oh, gitu. Ibu siapa ya? Ibu jilbab hitam. Bu Mega. Iya Mega. Ya, untuk yang di mau bantu aja. Oke, sudah terbentuk ya. Ibu Meli. Ibu Meli maju ke depan. Yang mendampingi Bapak. Kembali kita bicarakan untuk ketua saya sendiri Pak Fadli, untuk ketua Pak Slamet, sekretaris Bu Mega, bendahara Bu Meli. Nah ini kesepakatan langsung dipilih langsung ya dari ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Dan mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan dan kita putuskan hari ini. Selanjutnya ini jumlah siswa 65 siswa dan siswi. Nah, terus masalah pendanaannya ya, atau apa ya? Oh, seksi-seksinya. Ya. Pertama seksi acara. Ya. Seksi acara ini harus 5 atau 6 orang nih ya. Daftar hadir saja kita lihatkan. Daftar hadir tadi mana? Seksi acara. Ada daftar hadir. Oke, seksi. Apalagi seksi acara, seksi konsumsi ya, seksi konsumsi, seksi apalagi, seksi dana boleh, perlengkapan, iya, terima kasih, Seksi perlengkapan. Seksi dokumentasi. Ya, dokumen ya. Apalagi mohon Bapak Ibu kalau masukannya apalagi? Cara konsumsi, dokumentasi, perlengkapan.
Pilih saja dulu kan? Ya, dua orang sudah. Seksi kita isi personelnya. Ya, seksi acara siapa? Bu Eli. Ya, Ibu Eli, langsung tunjuk aja sudah nih ya. Ya Bu ya, Bapak Ibu ya, enggak apa-apa ya. Ya, Bu Eli. Terus Paroniani boleh. Acara. Nih, Ibu ini nih, siapa namanya Bu kalian? Putri, Bu Putri ya. Konsumsi. Bu Putri. Dua orang, satu orang baru. Ya, agak banyak aja sih, enggak apa-apa ya. Mau bantu kan. Ya, apa, Pak? Bu Baik Hati tadi belum? Ya, bisa Ibu Hati. Bu Erna. Irna, ya. Bu Irna. Ya. Tuh. Ya. Yang pikir sapu dulu biasa, yang pikir sapu dulu bersih-bersih. Bu Mirna. Lina, maaf. Satu lagi cukup atau tiga? Tiga siapa lagi? Bu lagi? Banyak kan ibu-ibu? Nih. Ini Lina. Beda lagi ada Lina dengan Lina. Itu pasti dicari tadi. Kalau daftar namanya bisa. Tidak ada. Ibu ini yang di depan ini. Yang mana? Bisa kan? Tertulis daftar. Nah ini Pak, Oh iya. Ya. Oh iya tadi kita. Ya silakan nih. Ya Bapak Ibu ya, mohon maaf langsung aja ditunjuk nih ya. Kalau untuk angkat tangan mungkin Ya, susah ya. katanya seperti tiga. Monggo silakan. Gimana kesepakatan dari Bapak Ibu untuk seksi ini kesempatannya berapa nih? 3, 4? Ya, boleh ya. Untuk konsumsi 3 orang karena 3 kelas, Pak. Oh gitu. Kalau Bu Putri kelas apa? 6 apa? 6 apa? Putri kelas 6? Mas 6A. 6A, Bu Lina? 6B. Ya kan? Iya kan? 6C. Oh, Nah, 6B yang belum, silakan. Yang 6B siapa yuk? Bu Selamat. Bu Selamat. Ya selamat. Itu banyak ibu. Ini yang warna hijau. Hijau nih. jangan saya panitia di SMA. Oh, Saya panitia di sekolah anak. Oh gitu. Ayah siapa? Orang banyak orang kok. 6B. 6B. Yang silakan Pak Ridwan. Ya, ini. Namanya Alinka. Siapa namanya? Ibunya Alinka. Namanya Ada apa-apa kali. tulis saja Kak. Iya tulis saja. Bagian apa itu konsumsi? Apa? Namanya siapa namanya Pak? Siapa namanya?
namanya, Bu? Nggak ada. Udah apa kita Selamat tadi udah mau. Ibu nyebut namanya saja bro. Bu Dede. Ibu Dede. Dokumentasi yang bisa Bukan bukan. dokumentasi di sekolah ya. Ya. Ya, Bapak ini sedang. Ya sudah Bapak biar nanti kita bantu-bantu saja. Iya. Tahunya bertabrakan kan. Mana itu Pak? SMP 5 kan ada juga. Oh, takutnya nanti ya bersamaan kita. Tapi ini mungkin kita tentukan tidak bersamaan nih soalnya. Ya gitu. Karena Dokumen itu kami nih ambil gambar foto-foto. iya, jadi Bapak Ibu untuk pelaksanakan nanti ditentukan tidak bersamaan ya. Ya mungkin mudah-mudahan ya. Saya ini ketua ini juga. Saja Pak. Mulyadi ya. Mulyadi ya Bisa sudah. aja gampang. Terus Pak Mulyadi. Ini yang siapa ya? Bapak yang jaket apa lepis nih. Saya namanya. Pak siapa? Kalau izin Pak, izin untuk produksi. Pak siapa Pak? Dokumentasi itu Pak Wahab. lebih baiknya sekolah aja Pak. Iya nanti kita bantu. Iya. Kalau saya kalau mau ditaruh itu diperlengkapan aja Pak. Oh gitu. Sudah. Nih sudah. Bagian mobil nanti. Ya. Bagian cari mobil. Kalau misalnya wisata ya, tapi belum. Nah itu yang dokumentasi tadi Pak. Pak Wahab. Pak Wahab Ya, ya. tapi dibantu juga dengan pihak ya sekolah nanti. Ya, sekolah. Ini biar murni dari orang tua saja Pak. Kalau sekolah semua bantu Pak. Pak Mulyadi, Siapa lagi? siapa lagi yang temannya kan untuk perlengkapan? Ini bapak-bapak kan, ibu-ibu. Ya, gitu. Arfani, Pak Arpani. Arfani. Ya. Ya. Selanjutnya Campur ibunya Pak, yang perlengkapan. Oh ya, ini Bisa, kenapa ya, bisa? Wah, siapa ibu? Kopi kata bapaknya. oh gitu. Siapa yuk? Arfani. Langsung aja di situ Pak. Ini ibu siapa namanya tadi? Ibu ini nih. Fitriana. Fitriana. Fitriana, ada Ibu Pak? Fitriana. Saya nggak jago bikin kopi Pak. Iya, udah mesti bikin kopi Pak ya. Nanti mungkin di situ sama-sama kita bahu membahu ya untuk. Mama Udin. Hai Mama Udin. Mama Udin. Mama Udin. Mama Budi, Mama Budi. Pak Mahmudi, ya sudah banyak. Ada apa banyak. Semuanya nanti kita kerjasama. Ini hanya sebagai penanggung jawabnya saja. Sudah terbentuk, sudah Pak. Silakan dipilih apa tadi kebutuhannya ya, tempatnya, biayanya dan seterusnya. Kami serahkan. Iya. Mungkin apa ya? Kasih gambaran dulu Pak. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya hanya ingin menyampaikan pendapat untuk tempat perpisahan. Kemungkinan untuk saya pribadi, saya meminta kepada pihak sekolah atau panitia dan juga ketua panitia untuk tidak terlalu jauh, mungkin di dalam kota saja, karena untuk saya sendiri kesibukannya ada anak kecil. Kalau terlalu jauh takutnya nanti anak yang di rumah nggak ada yang jaga gitu ya. Dan itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin menambahkan dari Ibu tadi. Saya juga memberi masukan kalau bisa perpisahan jangan keluar daerah, cukup di sekolah atau di gedung, karena kita meminimalisir biaya. Seperti saya punya anak 2, yang satu bakal lulus SMA masuk perguruan tinggi, yang satu lulus SD masuk SMP. Jadi saya harus meminimalisir uang dana yang untuk saya pergunakan untuk kedua anak saya. Jadi kalau bisa ruang lingkupnya dipersempit. Masalahnya begini, kalau terlalu jauh, pertama saya tidak bisa ikut, yang kedua saya tidak bisa memantau, dan yang ketiga saya tidak bisa melepas anak saya untuk ikut. Jadi kalau bisa saya mengasih masukan, kalau bisa cukup di daerah kita saja, karena di daerah kita sini kan ada tempat Pak Haji Tony, masih bisa kita pantau di situ. Tempatnya Pak Enggal Jaya juga bisa, atau yang lebih baik di ruang lingkup sekolah. Mungkin itu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendukung usulan berdua itu, Pak. Dukung saya karena biaya. Saya juga ingin juga anak saya lulus. Yang SMP ini masuk kelas 5. Saya nggak kalah. Nanti masuk lagi di SMP SMA. Nah, terus saya juga tidak bisa mendampingi anak saya karena kegiatan kantor sama mamanya. Dan terus pas juga anak saya. Ya. Baik, terima kasih yang diberikan pertanyaan atau arahan atau saran ya tadi. Saya sejujurnya dari pribadi tadi Pak Mas di sini setelah pembicaraan dari pihak dari sekolah, saya juga nggak mau jauh-jauh ya. Nah, yang jelas saya juga punya anak ya, perlu pengawasan ya. Nah, jadi ini kembali ke kesepakatan kita semua Bapak Ibu, di mana tempat pelaksanaannya artinya tidak terbentur dengan acara perpisahan kegiatan sekolah lain juga. Nah, kita cari dan mungkin nanti komunikasi dengan dari pihak SD 020 kapan hari yang tidak terbentur dengan sekolah lain. Ya, di gedung Angkuruku bisa ya. Atau di tempat tadi Pak Haji Tony ya. Ini kembali ke kesepakatan dari Bapak Ibu juga. Saya tidak mengeluarkan keputusan sendiri. Jadi kesepakatan dari Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk ganti tempat, kita ingin tahu juga gambaran berapa biayanya gitu ya. Nah, dari gedung yang kita akan sewa gitu ya. Jadi gimana? Kembali ke Bapak Ibu, di mana tempatnya nih? Ya, di gedung. Gimana Bapak Ibu? Tempatnya? Untuk tempat Bu ya. Kama gedung mana Bu?
Oh, Mangku, Roku. Wisata ya? Wisata ya nih. Ya, Tito Haji. Wisata ya? Tito Haji. Ya ada 3 nih. Oh, 4 sekolah.